saudaraku, dimanapun saudara berada mengikuti ibadah online ini. Kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, segala pujian syukur hanya bagimu. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menemani kami sepanjang hari, sepanjang hidup, sepanjang waktu yang telah kami lalui Bapa. Tiba saatnya Bapa kami menghadap hadirat-Mu, kami mau bersyukur ya Tuhan. Berkati ibadah kami, urapi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan hikmat biarlah melalui ibadah ini kami boleh diberkati, dimenangkan dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga
adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, haleluya. Saudara yang berada di rumah, saya percaya kita semua punya kerinduan yang sama saudara, untuk menikmati hadirat Tuhan hari ini. Mari saudara dimanapun kau berada, mari siapkan hatimu. Kita mau menyembah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita rindu untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan saudara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kerinduanku datang padamu.
dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Mari naikkan pujian dari hatimu, saudara. Kerinduanku, oh, datang padamu, Allahku, Mawar Syam, ku cinta. Kaulah rajaku, Kau sahabatku Tuhan, dan sahabatku. Terindah temani bagiku. Dalam roh dan
Kau Allah yang besar, ajaib yang mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adu. Hanya Kau yang layak ku adu. Kami percaya Tuhan berkat-Mu ada di tiap rumah Tuhan. Engkau yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan, itu janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mempunyai Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu nyata di tiap-tiap rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang ajaib, Engkau yang mulia, Engkau yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami adalah Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu meliputi kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami siap bersorak-sorai memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara dimanapun kau berada, mari yang siap memuji lagi katakan amin. Haleluya. Kita percaya saudara, dimanapun saudara berada, Roh Kudus ada di sana saudara. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat saudara. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan.
jam melalai pekerjaan besar menunggu ada siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang beri kami berlari pada tujuan. Panggilan sudah biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya. Tuhan itu baik, saudara. Amin. Haleluya. Pada tiba saatnya kita akan menjadikan Pentakosta ketiga, saudara. Tiga, dua, satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tiba saatnya saudara, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari siapkan persembahan saudara. Begitu sampainya di gereja, nanti boleh dimasukin ke amplop yang tersedia, tempat yang tersedia. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa saudara. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa dalam ibadah kami hari ini. Kami rasakan hadirat-Mu ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik Tuhan daripada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ketika kami menabur, kami tidak akan kekurangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini saudara. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Dan kita percaya Roh Kudus ada di tempat saudara, dimanapun saudara berada, di rumah-rumah, dimanapun saudara berada. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, kau manis, kau
menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk rambut Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan untuk ditaburi firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah dengan program online. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan dari Allah Roh Kudus. Bapa, terima kasih Tuhan buat perkenan-Mu sehingga pada hari ini kami boleh datang lagi kepada-Mu beribadah melalui online Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu satu minggu lagi. Terima kasih anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bulan September ini tema kita dari Rayon semuanya firman Tuhan soal berbuah. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Nyanyian tentang pokok anggur. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, yaitu nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuat batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya, aku menantikan supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya.
Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tapi hanya ada keonaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah seperti pohon Bangsa Israel seperti pohon anggur yang ditanam di pemiliknya, yaitu Allah. Sebagai pemilik kebun anggur, Allah telah merawat bangsa Israel miliknya dengan melakukan banyak kebaikan. Dia membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan menuntun mereka sampai masuk ke tanah perjanjian. Tetapi di zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel telah hidup dalam pemberontakan. Bangsa Israel telah hidup dalam pemberontakan kepada Allah yang membebaskan dia dari Mesir. Hidup dalam kelaliman dan keonaran, dan tidak menjadi contoh yang baik bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah gambaran sebuah buah anggur asam yang telah mengecewakan Allah sebagai pemilik kebun anggur, sehingga dia akan menjatuhkan hukuman bagi mereka, bangsa Israel maksudnya. Nah, saudara-saudara, mana ada orang tua yang ingin anaknya itu mengecewakan dia? Seperti itulah Bapa kita di sorga ketika Tuhan memilih suatu bangsa sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, itu Abraham, Ishak, lalu melalui ayah mereka Yakub. Itu Tuhan sudah pelihara sedemikian rupa, menuntun mereka di padang gurun dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bahkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian, dalam kitab Keluaran dikatakan sampai kasutnya, sendalnya itu tidak koyak sampai dia masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, dari gambaran pembacaan kita dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini, dari ayat 1 dan 2 saja kita bisa mempelajari apa yang Tuhan inginkan bagi umatnya ini. Di ayat di situ dikatakan kekasihku dalam ayat 1. Jadi itu menggambarkan bahwa kedekatan dari bangsa Israel pada awalnya dengan Allah, Tuhannya, Yahweh ini, itu sangat dekat. Lalu dikatakan lereng bukit yang subur. Dia ditanam di lereng bukit yang subur. Artinya ditempatkan di tempat yang tidak ada kekurangan, bahkan apa yang dibutuhkan semuanya tersedia. Lalu dikatakan pemilik anggur itu mencangkul dan membuang batu-batunya. Diproses selama 40 tahun di padang gurun. Dan kemudian dibuang batu-batunya, ditanami pohon anggur yang berkualitas pilihan. Lalu yang kelima, pemilik kebun anggur itu mendirikan menara. Artinya kebun anggur itu dijaga, dilindungi, dipelihara dari segala kecukupan. Tetapi apa saudara-saudara dalam kisah Yesaya 5? Dalam akhir dari ayat 2 dikatakan, tapi dia menghasilkan buah anggur yang asam. Wah. Dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini, itu benang merahnya itu sampai di Matius 21 ayat 33 tentang perumpamaan tentang penggarap pohon anggur.
juga dalam Markus 12 ayat 1 dan dalam Lukas 20 ayat 5. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa baiknya kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel itu dikatakan dalam firman ayat-ayat yang lain tegar tengkuk. Nanti kalau ditegur Tuhan dengan macam-macam tulah, datang bertobat, dan karena Tuhan itu Maha Pengampun, diampuni. Lalu dipelihara lagi hidupnya. Tuhan itu luar biasa, saudara. Allah kita itu hebat. Dia panjang samar, besar kasih setia, tidak terukur oleh apapun. Nah, tema khotbah ini adalah buah pertobatan. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai manusia itu adalah bertobat. Itulah sebabnya dalam pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 yang kita kenal doa Bapa kami. Di ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara-saudara, jadi syaratnya kita minta ampun sama Tuhan. Syaratnya yang kedua adalah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan kita memendam kesalahan orang lain sehingga kasihan dia tidak diberkati dan kita pun lebih tidak diberkati lagi, saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang kita dapatkan dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini? Yang pertama, keintiman dengan Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan, kekasihku mempunyai pohon. Jadi menggambarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu ya kekasih. Saling merindukan, saling mencintai, saling setia, tidak menyakiti hati satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau. Dan namanya manusia juga, mana ada manusia yang bisa hidup seperti di sorga. Tidak ada dosa. Oleh karena itu setiap hari, setiap saat kita mengampun. Kita harus minta ampun sama Tuhan dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita 7 kali 7 kali. 7 kali 7 kali 7, saudara, tidak bisa dihitung dengan matematika. Saya berkali-kali menghitung 7 kali. Itu angkanya luar biasa, saudara. Artinya apa? Setiap waktu, setiap saat, setiap jam, mungkin setiap menit kita harus mengampun. Yang kedua, mau dibentuk atau diproses berkarakter Allah. Ayat 2 dikatakan membangun menara, dicangkul, batu-batunya dibuang. Karena apa? Manusia daging kita ini tidak bisa menerima manusia rohani kalau tidak dicangkul hatinya. Karena keinginan daging kita ini sangat luar biasa. Bahkan teori-teori teologi saya sudah pelajari, saya baca bahwa yang menghambat kita itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Memang ada 2, tapi yang pertama itu adalah diri kita sendiri, kedagingan kita. Baru yang kedua iblis. Nah, saudara-saudara, ini yang kita harus betul-betul pahami supaya karena Tuhan itu kudus. Kalau kita punya kesalahan aja kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Semua itu sudah dihapuskan. Tinggal kita datang minta ampun. Jadi suatu pemahaman yang salah bahwa kalau suatu kali kita sudah diampuni dan selama-lamanya diampuni. No. Keselamatan itu harus dikerjakan sesuai dengan dalam 1 Tesalonika. Lalu untuk menghasilkan anggur yang baik dalam ayat 2 itu harus seperti dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah-buah roh. Tuhan menginginkan kita ini sebagai buah anggur yang baik, bukan anggur yang asam, saudara. Nah, dari kehidupan kita yang kita jalani, ada buah roh yang nampak dalam kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka ketika orang melihat saudara dan saya, mereka mau mengikuti kita itu sebagai penggenapan dari Zakaria 8 ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat, bukan lemah, kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai. Nah, sebenarnya Tuhan mau bangsa Israel itu seperti ini. Ketika dia keluar dari Mesir, diproses Tuhan 40 tahun di padang gurun, lalu masuk dalam tanah perjanjian, tidak ngapa-ngapain, sudah ada kebun anggur, sudah ada kebun zaitun, sudah ada ladang-ladang gandum, bahkan sudah ada gandum, sudah ada ternak, apa segala. Dia tinggal masuk, mengelola. Karena itu dia halau semua orang Kanaan, dia masuk. Tapi nyatanya tidak, saudara. Dan itulah yang menyebabkan sampai hari ini menjadi musuh bangsa Israel itu, yaitu Palestina. Karena tidak menghalau semuanya. Nah, saudara-saudara, mengapa? Kalau saudara baca dalam Yesaya, dalam Yohanes 15 ayat 1, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya, pemiliknya. Nah, kalau Yesus pokok anggur, harusnya kita ini juga adalah pokok anggur. Dan Tuhan kita adalah pemiliknya. Jadi kita ini miliknya Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup berbuah. Sehingga orang ketika melihat kita seperti yang dinubuatkan dalam Sakaria 8:3, kita nggak usah menginjil orang, tapi orang akan datang kepada kita dan bertanya, kenapa engkau begitu sabar, kenapa engkau begitu setia, kenapa engkau begitu diberkati Tuhan kaya. Kita hanya bilang, ini karena satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Itulah Isa Al-Masih. Nah, saudara-saudara, mari kita merenungkan kembali Yesaya 5 ayat 1-7 dan firman-Nya di dalam perjanjian baru, dalam Matius, dalam Markus, dalam Lukas, tentang penggarap kebun anggur yang tidak setia. Sampai dihancurin kebunnya, diserahkan kepada para penjahat-penjahat. Dan seperti dalam Yesaya 5 ayat 7 ini mulai dari ayat 5 dikatakan, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Nah, ini perhatikan. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melandak temboknya sehingga kebun itu menginjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturun. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tidak berbuah asam di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan membiarkan kita dirontokkan, dihancurkan. Kita menjadi tidak berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membawa hidup kita ini. Yang pertama dalam kehidupan itu, kita harus berbuah pertobatan. Kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun kita sudah lahir baru, setiap waktu kita harus bertobat. Supaya kita terus dipenuhi Roh Kudus, penuh kuasa Roh Kudus. Dan orang akan melihat kehidupan kita dan mereka akan datang kepada Yesus. Haleluya! Itulah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu. Sehingga pada saat ini firman-Mu, ya dan amin. Roh Kudus ajar kami, supaya kami tahu dengar dari Yesaya 5 ayat 1-7 ini. Kami renungkan siang dan malam, dan kuasa firman-Mu itu akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Allah kami Roh Kudus akan senantiasa membawa kami kepada pertobatan hidup ini. Untuk tetap setia, taat, dan hidup kudus di dalam kerajaan Allah di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Kita harus ingat firman ini, bahwa
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya gembala pembina kita selalu menekankan dengan cara apa? Makan dan roti dengan cara yang benar. Maksudnya apa? Bukan cara makannya cara ini, ya itu juga bagian, tapi yang terutama itu hati kita. Kita harus betul-betul datang kepada Tuhan minta ampun, supaya kita layak sehidangan dengan Allah kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari koreksi hidup kita, ampuni orang-orang yang menyakitkan hati kita. Kita datang minta ampun kepada Tuhan. Ora basikara laba karabashikara laba laba laba. Ora basikara laba shikara laba 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 laba. Ya laba 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 laba. Ya laba 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 laba. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Raja kami, Allah kami yang hidup. Kami senantiasa mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, Raja kami. Kuriara laba 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 laba. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk datang dalam perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu, dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudara, siapkan roti saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti kita tinggi-tinggi di tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang tangan kita ini kita angkat adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang berisi anggur ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Ora basikara laba karabashiti karalaba. Yara laba 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 laba. Yara laba 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 laba. Yara laba 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 laba. Yara laba 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 laba. I love you Lord. Ya basikara laba 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 laba. Yara laba 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 laba. Ya laba 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 laba. Ya laba 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 laba. Shara laba laba laba
Ya rala bala 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 bala. All my life you have been faithful. All my life you have been so. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saya berdoa kuasa perjamuan kudus ini turun atas anak-anak-Mu semua, dimanapun mereka mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih yang melimpah-limpah, memberkati setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Aba. Karena pada pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir Tuhan dalam ibadah online kami Bapa. Roh Kudus Tuhan menyertai ibadah kami Tuhan. Kami mau bawa Tuhan. Kami bersyukur karenanya ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau bawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh melewati Tuhan berbagai macam hal Tuhan. Kami mau berkatakan Tuhan, damailah Indonesiaku, shalom untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami boleh melewati hari-hari ini Tuhan Yesus. Karena Tuhan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh melihat pembelaan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Di mana Tuhan Yesus, angka COVID Tuhan boleh turun Tuhan Yesus, angka kesembuhan boleh naik Tuhan. Engkau berdiri atas bangsa kami, sehingga Tuhan segala rencana pemerintah Tuhan untuk menyelesaikan vaksin Tuhan itu boleh berjalan Tuhan. Engkau hadir Tuhan di setiap Tuhan daerah-daerah, setiap wilayah-wilayah, setiap desa-desa Tuhan Yesus, sehingga vaksin-vaksin ini Tuhan boleh tersebar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pemerintahan kami Tuhan, untuk Presiden kami Jokowi Tuhan, karena Engkau memberikan hikmat marifat atasnya Tuhan, hikmat ilahi terus Engkau datangkan atasnya Tuhan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan bijaksana Tuhan boleh dinyatakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan Tuhan bagi bangsa kami, bagi umat pilihan-Mu ya Bapa. Terima kasih bersama wakilnya, bersama jajarannya Tuhan, mereka bersatu hati, mereka bersepakat Tuhan. Engkau menaruh orang-orang pilihan-Mu Tuhan, yang menaruh hati atas bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Begitu banyak hal Tuhan yang kami lihat Tuhan Yesus. Pembelaan-Mu Tuhan bagi umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan, kami mau bawa perekonomian bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan ekonomi bangsa kami. Engkau yang memberkati setiap usaha-usaha anak-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, bangsa kami Tuhan boleh melewati Tuhan semuanya karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan menjadi tempat umat pilihan-Mu hari-hari ini Tuhan. Lewat ibadah-ibadah online Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada pada kami, Engkau tanpa batas Bapa, Engkau tanpa batas. Roh Kudus Tuhan terus bekerja hari-hari ini Tuhan. Lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu tersampaikan ya Bapa, tersampai sehingga Tuhan Yesus setiap hati Tuhan, setiap pergumulan Tuhan umat-Mu Tuhan itu boleh terjawab Tuhan. Itu karena Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau tidak terselami Tuhan bagi kami Tuhan. Pekerjaan-Mu Tuhan tidak Tuhan terselami Tuhan bagi kami, bahkan kami terus melihatnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami mau bawa Tuhan
generasi-generasi kami Tuhan, generasi-generasi Yeremia, generasi-generasi Tuhan yang berani berkata tidak Tuhan terhadap dosa, generasi yang cinta Tuhan akan Engkau hari-hari ini Tuhan Yesus, generasi-generasi Tuhan yang berani Tuhan dalam berbagai macam hal Tuhan untuk Tuhan mendatangkan kebaikan Tuhan di dalam Tuhan mereka Tuhan, untuk berkata tidak Tuhan terhadap pilihan-pilihan Tuhan lewat jaringan-jaringan sosial ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberikan mereka kecerdasan Tuhan lewat anak-anak muda Tuhan terhadap Tuhan free sex, terhadap LGBT Tuhan, bahkan Tuhan di dalam Tuhan pergaulan mereka Tuhan, dalam anak-anak muda itu yang begitu banyak yang bunuh diri apa-apa. Oleh sebab itu Roh Kudus hadir Tuhan di dalam kehidupan Tuhan anak-anak muda generasi Yeremia ini. Terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan kami mau bawa Tuhan Yesus gembala sidang kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko atau Raharto bersama keempat wakilnya, kesepakatan mereka, kesehatian mereka Tuhan di dalam pelayanan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan atas bangsa kami. Ya Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja Tuhan lewat bangsa-bangsa Tuhan, lewat bangsa kami Tuhan, amanat agung boleh terselesaikan Tuhan Yesus, karena kami percaya lewat bangsa kami Tuhan, bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, berkati kearahan kami Bapak Andi Markus Tuhan Yesus bersama Ibu Tanti, bersama keempat wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan kota Bekasi Tuhan Yesus menjadi kota kesukaan-Mu Tuhan, di dalam mereka Tuhan menjalankan amanat agung mereka Bapa, itu boleh terselesaikan Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan dalam kerinduan, di dalam keterbatasan Bapa, itu boleh tersampaikan dengan baik Bapa. Berkati Tuhan setiap gembala-gembala, setiap pelayan-pelayan-Mu di cabang ranting Tuhan Yesus, karena kami terus melihat Tuhan kesatuan hati Tuhan di dalam keterbatasan Tuhan lewat ibadah-ibadah online. Semuanya itu Tuhan boleh Tuhan terselesaikan dengan baik. Banyak hal ya Bapa, dan terus kami pinta Tuhan, tapi kami percaya Engkau terus Tuhan menyelesaikannya bagi kami Tuhan. Begitu juga dengan gereja kami ya Bapa, kami boleh hadir hingga sampai hari ini, hingga sampai pagi ini Tuhan, itu karena kemurahan dan kasih setia-Mu Tuhan, lewat gembala kami dengan kesetiaannya Tuhan, menjadi Bapa Tuhan bagi kami, yang terus Tuhan membawa domba-dombanya Tuhan ke padang rumput yang hijau Tuhan, yang membuat kami naik dan bukan turun. Berkati Tuhan umat-Mu di tempat ini, dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap apapun pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, bahkan persembahan yang sudah tertaburkan Tuhan Yesus, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, mari terimalah angkat kedua tangan saudara dan buka hati saudara dan terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam putranya Yesus Kristus yang telah memberi kita kasih karunia yang luar biasa, dan berkat yang tercurah dari persekutuan dengan Allah Roh Kudus turun atas jemaat pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang memberkati kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah ini saudara. Kita nyanyikan lagu ini.